Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, kita kembali punya waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka dari kitab Markus pasal 16. Markus 16 kita baca ayat 15, 16. Ini adalah perintah Tuhan Yesus ketika sebelum dia naik ke sorga. Markus 16, 15 saya bacakan saudara-saudara ya. Lalu Yesus ini berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudara, waktu itu sebelum naik ke surga, Yesus menyampaikan perintah, pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil. Dan siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi, hari ini kita bicara lagi soal baptis ya. Siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi, sebelum dibaptis, orang itu harus percaya. Siapa yang percaya dan dibaptis, percaya apa? Percaya kepada Injil. Apa Injil itu? Bahwa Yesus menjadi juru selamat kita. Jadi siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Nah, ayat ini kalau asal dibaca saja seakan-akan ya sudah, pokoknya percaya Yesus Tuhan, dibaptis, selamat. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu, saudara-saudara. Kita buka Matius 28 saat ini. Jadi, untuk diselamatkan harus percaya dan dibaptis. Nah, zaman dahulu sebelum ada Yohanes Pembaptis kan tidak ada pembaptisan. Apakah yang dahulu tidak selamat? Nah, ini kita belajar hari ini, saudara. Apa maksudnya percaya dan dibaptis lalu diselamatkan? Kita buka Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini sama yang kita baca tadi di Markus, cuma ini versinya yang ditulis oleh Matius. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini sama, versi yang sama. Satunya ditulis oleh Markus, satunya ditulis oleh Matius. Yang ditulis oleh Markus itu adalah versi yang dari apa yang ditangkap oleh Petrus. Ditulis oleh Markus. Di sini dikatakan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Nah, di sini kita belajar. Kalau yang lalu kita belajar bahwa dibaptis itu adalah mengenakan tanda pertobatan. Hari ini kita belajar bahwa dibaptis itu ternyata menjadi muridnya Yesus. Jadi dibaptis itu tidak asal kemudian biur, selesai gitu. Selamat, enggak. Dibaptis itu ternyata menjadi muridnya Yesus. Dan sebelum menjadi muridnya Yesus, percaya dulu kan. Saudara tidak akan menyekolahkan anak saudara ke sebuah sekolah kalau saudara nggak percaya sekolah itu baik. Saudara tidak akan panggil seorang guru untuk ngelesi anak saudara kalau nggak percaya bahwa guru itu baik. Jadi sebelum menjadi muridnya Yesus, harus percaya dulu pada Yesus. Jadi ketika seseorang dibaptis, itu sebetulnya selain dia mengenakan tanda pertobatan, dia juga sedang memutuskan dirinya menjadi murid Kristus. Karena itu ya di ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena itu setiap minggu ada pengajaran. Ada renungan firman Tuhan. Ini salah satu bentuk mengajar.
Karena setiap orang yang sudah dibaptis itu sebetulnya menjadi murid Kristus, resmi. Yang belum dibaptis, Pak, ya sama, sudah mulai belajar juga. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita ini sedang menjadi murid Kristus. Jadi dibaptis itu harus sekaligus menjadi muridnya Kristus. Menjadi seorang murid, tugasnya apa? Belajar. Ya itu saja tugasnya. Karena itu setiap waktu saya tidak pernah bosan menyampaikan, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena itu tugas kita. Apalagi yang sudah dibaptis ya, itu tugas kita. Belajar terus. Diajar. Apakah kemudian setelah kita percaya menjadi murid Kristus, belajar, lalu benar-benar sudah diselamatkan? Belum sampai situ. Kita buka Yohanes. Ini versinya Yohanes sekarang ya. Yohanes 14 ayat 25, 26. Yohanes 14 ayat 25, 26. 25 saya baca, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ayat 26, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tidak cukup cuma belajar saja. Ternyata di sini ada peran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini yang mengajarkan segala sesuatu. Jadi kalau saya di sini berdiri, atau Pak Abed, atau siapapun hamba Tuhan yang berdiri di sini, itu sebelum menyampaikan itu belajar sama Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan kepada hamba Tuhan ini, lalu hamba Tuhan ini menyampaikan apa yang diajarkan Roh Kudus kepada Anda. Dan Anda juga dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak asal terima gitu saja, tidak. Tetapi Roh Kudus juga bekerja di dalam hidupmu. Karena tadi doanya Ibu Sukeni, masih ingat tadi doanya? Berikan roh hikmat dan pengertian. Jadi kalau saudara tadi doanya benar-benar mendengarkan yang berdoa, pasti ingat. Jangan cuma berdoa, biarno, pokoknya merem gitu. Ketika kita berdoa, pemimpin doa sedang berdoa itu dengarkan, aminkan. Gitu saudara. Karena itu saya masih ingat tadi Bu Sukeni ngomong, berikan roh hikmat dan pengertian. Betul itu. Karena Roh Kudus juga harus bekerja di dalam semua pendengar ini untuk sama-sama belajar. Apa yang sudah Roh Kudus ajarkan kepada saya sampaikan kepada saudara untuk sama-sama kita belajar. Karena itu setiap pendengar juga perlu Roh Kudus untuk memberikan pengertian. Kalau tidak akan mengerti, percuma. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini, kalau Roh Kudus tidak kasih pengertian, walaupun orang ikut mendengarkan, orang luar ikut mendengarkan, tidak akan mengerti. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja atas orang itu, dia akan mengerti. Masih ingat dulu yang saya saksikan ketika penginjil Daniel Kolenda berkhotbah di Afrika, ada seorang musafir yang kebetulan tidur ngemper di stadion itu, ikut mendengar dan akhirnya disembuhkan. Itu berarti Roh Kudus bekerja atas orang itu. Kalau enggak, ya banyak orang di sekitar situ yang enggak mengalami yang dialami kok. Berarti Roh Kudus itu harus campur tangan dalam masing-masing pribadi. Karena dialah yang mengajarkan segala sesuatu. Jadi bukan Yusak, bukan Abednego, bukan pendeta-pendeta yang lain yang mengajarkan. Sebetulnya yang mengajarkan adalah Roh Kudus. Sebab di sini jelas dialah, Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu. Nah itu saudara tidak harus belajar cuma di sini. Di rumah pun bisa belajar karena Roh Kudus yang mengajar saudara. Tapi ketika kita bersama-sama begini, ya apa yang sudah Roh Kudus sampaikan kepada hamba Tuhan ini disampaikan untuk sama-sama belajar. Jadi saudara, ketika seseorang itu dibaptis, dia mengenai tanda pertobatan, dia juga menjadi murid Kristus.
dan dia belajar. Dan dia diajar. Karena itu saudara-saudara, apapun firman Tuhan yang disampaikan di sini, itu bertujuan untuk mengajar. Untuk membuat saudara semakin mengerti kehendak Tuhan. Jadi tidak ada tujuan lain. Karena Roh Kudus yang mengajar. Jadi kalau ada yang merasa, loh kok menyinggung aku, ya itu Roh Kudus yang sedang menyinggung Anda. Karena yang mengajar bukan Yusak, bukan Bapak Abednego, bukan siapapun hamba Tuhan yang lain. Tetapi Roh Kuduslah yang mengajarkan segala sesuatu. Karena itu masing-masing pribadi bisa saja nanti punya pengertian yang bisa berbeda. Seturut Roh Kudus menjelaskan dengan keadaannya masing-masing. Lanjut lagi, Yohanes 16, ayat 13. Maju ya, Yohanes 16 sekarang. Ayat 13, 15. Saya bacakan 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini loh bedanya antara Bapak Pendeta sama Roh Kudus. Setelah Anda pulang dari tempat ini, saudara sendirian lagi, tidak sama dengan saya. Beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus tetap bersama dengan saudara. Karena itu dia tidak hanya mengajar, tapi dia memimpin Anda sekalian. Dia memimpin Anda sekalian semua untuk mengalami kebenaran yang dia ajarkan. Saudara tahu yang namanya memimpin, contoh yang paling gampang ya, level memimpin paling rendah. Seekor bebek kalau sudah berjalan satu depan, bebek yang lain baru 1000 itu akan ikut. Namanya bebek yang lain ikut pimpinan bebek yang satu itu. Bebek itu tidak pernah tolak-toleh. Ono sing melok gak ya? Ada sing melok enggak ya? Enggak ada. Tapi bebek-bebek yang lain ini memang mau dipimpin. Ini level paling rendah, saya tidak ngomong soal pimpinan Roh Kudus seperti bebek, enggak ya. Itu contoh dipimpin paling rendah ya seperti itu. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan, bahkan yang paling rendah itu pun tidak bisa seperti bebek itu. Ketika Roh Kudus memimpin, kadang-kadang kita itu berontak, kita tidak mau dipimpin Roh Kudus. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita merasa bahwa kok begini ya, padahal kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah diajar Roh Kudus, dia itu memimpin. Kalau saudara ikut tur wisata, kemudian wisatanya kok gak genas, saudara akan komplain ke pemimpin wisata, kok mbok jak ke sini Pak, gitu. Begitu pula ketika saudara mengalami suatu keadaan kondisi, lalu saudara bersungut-sungut, saudara mengeluh, saudara ngomel aja, sebetulnya saudara sedang mengomel kepada sang pemimpinmu itu, yaitu Roh Kudus. Karena itu Tuhan itu paling benci dengan orang yang bersungut-sungut di padang gurun itu 40 tahun. Kenapa kok lama? Ya untuk melenyapkan yang suka ngomel ini. Karena ketika dia ngomel, sebetulnya dia sedang ngomel kepada sang pemimpin. Musa bukan yang memimpin tiang awan, tiang api itu loh. Tuhan sendiri yang memimpin. Ketika bangsa Israel ngomel bersungut-sungut, dia sedang komplain kepada sang pemimpin itu. Begitu pula kita, saudara-saudara. Kalau kita menjadi muridnya Kristus, kita diajar oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun yang sedang engkau alami, ada Roh Kudus pimpin. Semuanya ada tujuannya. Walaupun iblis mungkin merekan-rekan yang jelek, tapi Roh Kudus akan merekan-rekan untuk engkau menjadi seperti Kristus. Jadi ini perhatikan ya, karena seringkali kita tidak tahu kok kayak gini. Terus mulai menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan keadaan, menyalahkan apa-apa. Sebetulnya itu sedang menyalahkan sang pemimpin, yaitu Roh kebenaran itu. Jadi selain dia mengajar, Roh kebenaran itu juga akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan kata seluruh, artinya tidak ada yang dilewati, termasuk keadaan-keadaan sulit. Di dalam situ ada kebenaran-kebenaran yang saudara harus jumpai.
saudara-saudara ya, kalau saudara baca kitabnya Keluaran, bangsa Israel dipimpin di padang gurun, lalu serangannya gitu aja loh, ketemu air pahit kok ngomel sih, wong bersama Tuhan, sudah melihat air dibelah kok ngomel kena air pahit. Jangan asal gampang ngomong, karena itu juga saudara alami. Saudara akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Suamiku kok begini, istriku kok begini, anakku kok begini, pekerjaanku kok begini, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang itu dibaptis, dia sedang diajar dan sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya lanjut tadi ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu apa yang dia ajarkan, itu yang dia dengar dari Tuhan Yesus, dari Bapa di sorga. Karena itu kita bisa ngomong, aku murid Kristus. Kapan Yesus nyumpahin kau ngajar? Melalui Roh Kudus. Sebab Roh Kudus mengajarkan apa yang dia dapatkan, yang dia dengar. Dengan dari siapa? Ya dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus. Karena itu kita boleh mengeklaim bahwa aku muridnya Yesus. Kapan kamu tidak pernah jumpa Yesus? Ya Roh Kudus yang menjadi salurannya. Dialah yang menjadi corongnya Tuhan Yesus ngomong ke saya. Ayat 14, ini Roh Kudus lagi. Iya, Roh Kudus akan memuliakan aku, memuliakan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus ini akan mengajarkan kepada saudara apa yang Yesus ajarkan. Karena itu buahnya Roh Kudus ini akan membuat nama Yesus dimuliakan. Jadi saudara-saudara, kalau dalam hidupmu Yesus tidak dimuliakan, itu sebuah tanda bahwa apa yang sedang kau pelajari, apakah betul yang dipelajari itu yang Roh Kudus katakan? Karena kalau Roh Kudus pimpin, nanti buahnya itu engkau akan memuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji engkau baik. Nah, dalam hidupmu ada enggak pujian itu kepada Tuhan? Atau sungut-sungut? Ataukah keluh kesah? Ataukah macam-macam yang tidak baik? Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus ini menjadi sebuah penghubung antara kita dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus ini adalah sentral dari kehidupan kekristenan kita. Sebab kita benar-benar menjadi murid Kristus itu bila Roh Kudus memimpin hidup kita. Bila tidak, ya nggak tahu kita muridnya siapa. Jadi Roh Kudus itu akan mengajar, memimpin, membuat kita memuliakan Yesus. Lebih lanjut kita buka versinya Lukas sekarang. Lukas pasal 1 ayat 15. Lukas pasal 1 ayat 15 dan 17 sampai 17. Lukas 1:15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia ini Yohanes Pembaptis. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi ini spesial Yohanes Pembaptis ini. Sejak di dalam rahim dia sudah diurapi Roh Kudus. Karena itu ketika berjumpa dengan Maria yang saat itu mengandung Yesus, keroncalan Yohanes Pembaptis ini. Karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Ketika berjumpa dengan hadirat Yesus di dalam rahimnya Maria, keroncalan Yohanes Pembaptis ini. Ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Yahuwah Tuhan mereka.
Ini pekerjaan Roh Kudus. Membuat orang berbalik kepada Tuhan. Ingat waktu kita belajar baptis tanda pertobatan, ketika pertobatan itu berhenti mengakui bahwa dia berdosa, bertobat dan berbalik. Nah, itu tidak bisa dikerjakan sendiri, saudara. Kita tidak akan mampu untuk berhenti mengakui kesalahannya dan berbalik. Itu tidak bisa, kita tidak akan mampu menjalani semuanya sendiri. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, karena memang Roh Kudus itu membuat orang berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau saudara lihat anakmu doakan Roh Kudus bekerja atas dia supaya dia berbalik kepada Tuhan. Suamimu, istrimu, tetanggamu, temanmu, dia bisa membuat orang berbalik. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Perhatikan ini, orang durhaka bisa dibalik punya pikiran orang benar. Loh, bisa atau saudara-saudara? Ini firman Tuhan loh yang ngomong, bukan angan-angan saya. Jadi seberapapun durhakanya orang di sekitarmu, Roh Kudus bisa membuat dia berbalik. Tugasmu untuk berdoa buat mereka. Karena itu yang pernah disampaikan Pak Abed di sini, kalau ketemu orang jahat, doakan. Karena kalau engkau mendoakan, Roh Kudus bekerja atas dia, seberapa durhaka pun orang itu, dia akan bisa dibikin berbalik, punya pikiran orang benar. Saudara kalau ngerti rahasia ini, saudara akan baik-baik dengan semua orang yang jahat kepada saudara. Karena saudara punya jurus pamungkas di sini, saudara punya penghibur, sahabat yang bisa memimpin saudara kepada kebenaran, juga bisa menolong saudara dalam segala perkara. Dan dengan demikian, saya lanjutkan ya, orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, ini kata ini kunci, saudara. Ada kata layak, ini berarti kita, saudara, tidak mungkin layak di hadapan Tuhan kalau tidak Roh Kudus bekerja atas kita, mengajarkan kita akan seluruh kebenaran, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan membuat kita berbalik kepada kebenaran itu. Jadi ada 3 langkah ya. Kita diajar, kita dipimpin, lalu kita berbalik kepada arah yang dipimpin itu. Ada 3 langkah. Dan itulah 3 langkah menjadi murid Kristus. Saudara belajar, saudara mengikuti pimpinan Roh Kudus, saudara berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Saudara kalau mendengar ini, baik kebayang siapa? Pikiran orang-orang benar. Saudara baca kan? Orang benar itu siapa? Mulai dari awal, Habil. Ya toh? Kan kita belajar kan orang benar itu Habil. Ada Abraham, ada Henokh, ada Nuh. Nah, kita akan dibawa Roh Kudus kepada pikiran-pikiran mereka. Saudara bisa menjadi seperti Abraham, bisa. Menjadi seperti Daud, bisa. Roh Kudus kuncinya. Saudara bisa punya kekuatan seperti Daud, bisa menghancurkan Goliat. Bisa. Roh Kudus loh ini yang penjamin. Masalahnya, apakah saudara mau belajar? Apakah saudara mau dipimpin? Apakah saudara mau melangkah berbalik menuju kepada pikiran-pikiran orang benar itu? Kalau saudara mau, saudara bisa. Kan pernah dikatakan juga, Elia juga orang biasa, tetapi dia berdoa, maka berapa tahun kekeringan? 3,5 tahun kekeringan. Lalu dia berdoa, lalu hujan lebat. Itu orang biasa,
Artinya apa? Kita kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau diajar, kita mau dipimpin, kita mau melangkah berbalik, kita bisa seperti mereka. Masalahnya kan, apakah kita mau? Kebanyakan orang setelah dibaptis tidak tahu bahwa konsekuensinya setelah dibaptis itu harus menjadi murid Kristus. Sehingga bodoh aja Pak, habis nyemplung tangis biasa aja, itu sama aja. Ya, karena dia tidak tahu bahwa setelah dia dibaptis, dia mempunyai privilege, punya keistimewaan, yaitu Roh Kudus akan datang mengajar. Sebab ketika saudara memutuskan dibaptis, saudara memutuskan menjadi murid Kristus. Jadi bagaimana dengan Abraham nggak dibaptis? Ya selamat, karena apa? Karena dia mengalami diajar, dia dipimpin, dan dia melangkah dalam kehendak Tuhan. Bagaimana dia berhasil? Ya Roh Kudus yang pimpin dia. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ketika Yohanes Pembaptis ada di situ, hal yang dialami oleh Abraham, Daud, Henokh, Lut, itu enggak cuma spesial ke orang-orang tertentu, tetapi secara massal Tuhan Yesus kerjakan kepada setiap orang yang bergerak bersama dengan Roh Kudus. Kalau dulu kan spesial kan, dari sekian juta orang dipilih cuma satu, Abraham. Dipilih cuma satu, Nuh. Tetapi sejak Yesus datang, anugerah itu, tirai itu dibelah, maka tidak ada lagi pembatas. Maka setiap orang, tidak ada batasan. Setiap orang, tidak peduli dia Yahudi atau bukan, tidak peduli suku apa, tidak peduli laki perempuan, tidak peduli dia darah biru, darah merah, darah apa, tidak peduli. Setiap orang yang percaya, dibaptis, dan dia akan diselamatkan. Proses keselamatan itu melalui menjadi murid Kristus, diajar, dipimpin, dan melangkah dalam otoritas Roh Kudus. Nah, ini banyak orang yang telah dibaptis tidak mengetahui hal ini. Padahal kalau tahu hal ini, saya dioyok-oyok, Pak cepetan aku udah dibaptis gitu, Mas. Seperti sida-sida yang dibaptis oleh Filipus. Langsung saiki ae, gak usah ngenteni kolam renang iku ono sungai, langsung saiki gitu ya. Karena dia tahu ada privilege khusus setelah Roh Kudus di atas dia. Dan ketika kita mengalami itu semua, maka akan dianggap layak bagi Kristus. Ini loh yang penting, kita dibuat layak. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Yesus. Masih ingat ketika orang Farisi datang enggak dibaptis? Enggak, engkau tidak layak. Loh repot, belum dibaptis saya enggak layak ya. Terus siapa mau jadi layak? Karena itu saudara-saudara, kalau saudara bisa mengalami baptisan, itu anugerah Tuhan. Kita buka lebih lanjut, Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah ini loh saudara-saudara, ini loh yang membuat nanti saudara akan percaya walaupun tidak melihat. Karena yang bersaksi, Roh Kudus akan bersaksi kepada saudara. Dan setiap orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus otomatis akan mengerjakan pekerjaan ini. Dia akan menjadi saksi Kristus juga. Karena itu ketika Tuhan perintahkan jadikan semua bangsa muridku, dia janji sebuah janji bahwa dia nggak akan sendirian. Ada roh penghibur yang akan memimpin. Karena roh inilah yang sebelum Petrus bersaksi kepada dunia, roh ini yang bersaksi kepada dia. Roh Kudus ini bekerja nanti akan menunjukkan kepada saudara,
Ini loh pekerjaan Kristus. Saudara kalau bergaul dengan Roh Kudus, saudara akan mengalami kemuliaan bersama Roh Kudus ini. Seakan-akan saudara berjalan digandeng langsung oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus ini akan membuat saudara mengalami hidup bersama dengan Yesus. Walaupun Yesus sekarang di sorga. Jadi pribadinya itu akan membuat saudara benar-benar menjadi seperti Petrus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi ini bisa saudara alami, bisa saudara tadi 3 langkah tadi dikerjakan. Diajar, dipimpin, dan berjalan di dalam Roh Kudus. Menjadi pelakunya kebenaran itu. Dia akan menjadi saksi. Nanti salah satu buahnya ya, dikatakan Pak Abed itu. Dulu dari kata orang, sekarang aku mengalami, aku menyaksikan sendiri. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Dia yang bersaksi sendiri. Yesus ini seperti ini loh. Di dalam hidupmu masing-masing pribadi. Kalau Anda tekun menjalani 3 poin tadi, saudara akan mengalami Roh Kudus akan bersaksi kepadamu tentang Yesus. Saudara akan menyaksikan pekerjaan Tuhan Yesus walaupun dia nun jauh di sorga sana. 1 Korintus 12 kita baca. Kita cepat saja ya, masih banyak ayat ini. Hari ini banyak ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun. Perhatikan ya, tidak ada seorang pun. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Jadi kalau di dalam diri orang itu ada Roh Tuhan, tidak mungkin dia berkata, terkutuklah Yesus. Ini penting, ini kita simpan poin ini. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, kita tidak mungkin mengutuki Tuhan. Karena Roh itu yang bersaksi kepada kita bahwa Yesus itu Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara mau mengabarkan Injil ke siapapun juga, kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara boleh menyampaikan, boleh, tapi saudara jangan maksa. Karena yang bisa membuat orang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan hanya Roh Kudus saja. Jadi Roh Kudus itu selain bersaksi, dia akan membuat engkau mengaku Yesus Tuhan. Masih ingat Yesus tanya kepada Petrus, menurutmu siapa aku ini? Petrus ngomong, engkaulah Mesias yang maha tinggi. Tuhan ngomong apa? Itu yang berkata-kata bukan kamu, tapi Roh Kudus yang berkata-kata. Karena tidak seorang pun mengakui Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang menyatakannya kepada dia. Ini kita simpan, nanti ada sambungannya. Baca Matius 3 ayat 11, 12. Banyak saudara, kalau saudara nggak ingat ayatnya, lihat di Facebook, lihat di YouTube, ulangi lagi, dengarkan lagi, renungkan lagi. Matius 3 ayat 11 sampai 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini yang kita belajar yang lalu ya. Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika kita masuk lebih lanjut, kita diajar oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita berbalik, maka Roh Kudus bersaksi mengenai kita sehingga Yesus hadir di dalam hidup kita. Ketika Yesus hadir di dalam hidup kita,
dia akan membaptismu dengan Roh Kudus dan dengan api. Karena itu Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi kemana-mana ya, kumpul di dalam Yerusalem sebab kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Karena itu kehadiran Roh Kudus itu sangat sentral dalam kehidupan orang Kristen. Karena dia nggak bisa diselamatkan. Jadi hendaklah setiap orang itu percaya, dibaptis lalu diselamatkan. Nah, langkah diselamatkan ini loh. Ini harus dipimpin Roh Kudus, harus diselamatkan oleh Roh Kudus, harus dibaptis oleh Roh Kudus. Pak, perlu enggak punya Roh Kudus apa enggak? Ayat 12 baca. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi, setelah ngomong soal baptisan Roh Kudus, ngomong soal alat penampi sudah dibawa Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara setelah dibaptis, jangan khawatir, Tuhan Yesus langsung membawa alat penampi untuk menampi saudara. Ini masuk lumbung apa dibakar. Jadi bukan berarti setelah dibaptis terus selamat langsung, belum tentu. Saudara harus menjalani proses ini, saudara akan ditampi. Saudara tahu ditampi, orang zaman kuno dulu beras itu banyak kotorannya, jadi harus dikasih tampah gini, disebuli gini, kena angin yang kosong nggak ada isinya akan terbang jadi sampah. Yang ada isinya, ada bulirnya akan tinggal ditampah dan bisa dimasak. Nah sama, kalau saudara nggak ada isinya, nggak mau diajar oleh Roh Kudus, nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, nggak mau berbalik melangkah kepada arah yang Roh Kudus tunjukkan, saudara kosong, nggak berbuah. Saudara akan masuk dalam penampian itu yang dalam bagian yang dibakar dalam api yang nggak terpadamkan. Terus bedanya apa Pak dengan saya dibaptis sama enggak? Nah itu tadi, setelah dibaptis saudara akan ada privilege, ada Roh Kudus yang memungkinkan Anda untuk diselamatkan. Memungkinkan loh, artinya apa? Keputusan di tangan Anda, apakah saudara mau dipimpin Roh Kudus apa tidak? Tetapi yang nggak mengerti soal kebenaran ini, orang di luar sana yang tidak mengerti Yesus, ya malah nggak punya kesempatan malah. Karena dia tidak akan dipimpin Roh Kudus kemudian. Jadi posisi Roh Kudus ini sangat sentral, saudara-saudara. Karena itu, Matius ayat 12, pasal 12, ayat 31, ini penting supaya kita tahu Roh Kudus ini sangat penting di dalam hidup kita. Karena itu Daud ngomong, Tuhan, apapun Tuhan boleh engkau ambil, tapi rohmu jangan diambil daripadaku. Masih ingat Daud ngomong gitu? Kalau dia hanya boleh milih satu dalam hidupnya, dia akan pilih Roh Kudus jangan diambil dari hidupku. Yang lain boleh kau ambil. Ada lagunya ya. Kedudukan kehormatan boleh kau ambil. Ya. Asal jangan kau ambil Yesusku dariku. Roh Kudus ini adalah hadiratnya Yesus. Karena itu Daud ngomong jangan diambil rohmu itu. Matius 12:31. Sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Orang yang membunuh Yesus masih bisa diselamatkan. Asalkan dia tidak menghujat Roh Kudus. Karena apa? Kalau Roh Kudus pure, dia meninggalkan dirimu, bahkan engkau tidak akan mengakui Yesus itu Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah pure ya, sudah mangkel sama diri kita, dia akan pergi meninggalkan kita. Dia meninggalkan kita, apa yang terjadi? Kita akan kehilangan kepercayaan kepada Yesus. Kita tidak akan bisa mengakui Yesus itu Tuhan. Karena itu, yang menghujat Roh Kudus, yang mendukakan Roh Kudus, tidak akan diselamatkan. Karena orang itu pasti tidak akan percaya Yesus itu Tuhan. Kalaupun dia percaya, ya mek lambene dong.
dia tidak akan percaya dengan hatinya sepenuh hati. Karena yang bisa membuat dia percaya Yesus itu Tuhan, Roh Kudus. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Contoh yang paling nyata adalah Ananias dan Safira. Ketokane dia membujui Petrus. Dia tidak tahu di dalam diri Petrus ada Roh Kudus. Ketika dia membujui Petrus, dia sedang membujui Roh Kudus. Seperti itu, saudara. Karena itu seorang Daud, ketika di belakang ada, di belakangnya Saul lagi beol, dia di belakang sembunyi, dia bisa saja menusuk Saul dan mati Saulnya. Tetapi dia tahu, orang ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau dia nusuk Saul, dia sedang melawan Roh Kudus. Dia tidak berani, dia potong pucuk jubahnya saja. Karena itu Daud tidak berani menyentuh Saul walaupun Saul salah. Karena dia tidak berani mengganggu Roh Kudus. Ini penting. Di dalam hidupmu saudara-saudara, jangan engkau dukakan Roh Kudus. Bagaimana sih Pak mendukakan Roh Kudus itu? Ya, saudara kalau didukakan itu bagaimana sih? Contoh aja ndak kamu reken misalnya. Roh Kudus nginget no, ayo diampuni, ayo baca firman. Itu saudara terus no abaikan saja. Lama-lama Roh Kudus ya bete. Dia lemah lembut, dia sabar. Tetapi dia bisa didukakan. Ayat 36, lompat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Banyak orang meremehkan apa yang keluar dari mulut ini. Padahal ini penting sekali. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan ataupun dihukum. Ini seperti yang saya sampaikan contohnya kapan hari itu. Seseorang sudah Kristen, sudah dibaptis, lalu mengenal lawan jenisnya yang punya iman lain. Lalu karena dia mau ngurus pernikahan, tidak bisa, akhirnya dia terabas menikah dengan cara lain. Ketika menikah dengan cara lain, dia kan dengan mulutnya mengaku imannya kepada yang lain itu. Dia ngomong, malah Pak, aku lambe tok kok hatiku tetap pada Yesus. Tidak bisa. Karena ucapanmu itu engkau dibenarkan ataupun dihukum. Gak bisa engkau ngomong pura-pura tok Pak, aku Pak, dalam hatiku tetap Yesus. Cuma karena demi ngapini orang ini loh, aku harus mengaku yang lain. Tidak bisa, engkau sudah mendukakan Roh Kudus. Tetapi kalau engkau masih punya umur panjang, engkau masih bisa berbalik, dan Roh Kudus masih mau memimpin engkau masih bisa kembali selamat. Tapi ya saya tidak tahu, karena itu urusan hati, yang tahu kan Tuhan. Karena itu akhirnya orang itu saya layani lagi, dia mengaku Yesus Tuhan lagi, saya baptis lagi. Terpaksa, karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi mengenai dia betul nanti bisa selamat apa enggak, ya 3 langkah tadi. Apakah dia mau diajar oleh Roh Kudus, apakah dia mau dipimpin, apakah dia mau berbalik. Kalau mau ya masih ada kesempatan dia untuk selamat. Kalau enggak ya kehilangan keselamatan. Lanjut lagi Kisah Para Rasul pasal 2. Nah ini tadi yang dikatakan, setiap yang percaya dibaptis lalu diselamatkan. Nah ini lebih lengkapnya dalam Kisah Rasul, ini Petrus ngomong. Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau tadi dikatakan percaya, dibaptis, diselamatkan, ini dibaptis pengampunan dosa,
lalu menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah kunci kita menjadi diselamatkan. Jadi setiap orang yang dibaptis itu harus bertobat, yang kita pelajari lalu ya, bertobat, berbalik, diampuni, menerima Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau diselamatkan. Apakah kalau belum dibaptis, belum terima Roh Kudus? Bisa. Ketika Petrus melayani di mana? Kaisarea atau di mana ya? Itu ketemu dengan orang Cornelius. Terus dia menyampaikan firman Tuhan. Ini belum dibaptis loh ya. Dia menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan Injil. Ketika dia menyampaikan Injil, Roh Kudus turun hadiratnya. Langsung semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu kepenuhan Roh Kudus. Lalu Petrus ngomong, loh belum dibaptis loh kepenuhan Roh Kudus. Yes, ayo dibaptis sekarang. Gitu Petrus ngomong gitu. Kita baca Kisah Rasul. Ketika Petrus sedang menginjil kalau nggak salah di Kaisarea atau di mana lokasi, saya lupa. Seperti itu. Ketika mendengarkan firman Tuhan, orang ini menerima firman itu, menerima Injil itu. Bahkan belum dibaptis, Roh Kudus sudah berkuasa atas dia. Masih ingat Yohanes Pembaptis sejak dalam kandungan bahkan sudah penuh Roh Kudus. Bisa. Tetapi kalau ada yang belum menerima Roh Kudus, ketika engkau dibaptis, engkau percaya Yesus Tuhan, Roh Kudus akan beracara dalam hidup. Ayat penutup. Ayat ini menyimpulkan dari semua yang kita pelajari tadi dari awal. Galatia 3 ayat 26-27. Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kamu kok anak Tuhan? Nah, karena aku beriman kepada Yesus Kristus, maka aku menjadi anak Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah yang sulung. Aku ini adik-adiknya Tuhan Yesus. Ya, gitu kira-kira. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, perhatikan, yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi setiap orang yang dibaptis dalam Kristus harus tahu ini. Dia mengenakan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Bagaimana caranya? Melalui manifestasi pekerjaan Roh Kudus 3 hal tadi itu. Diajar, dipimpin, dan engkau melangkah bersama Roh Kudus. Berbalik kepada pikiran-pikiran orang benar tadi. Jadi ketika kita dibaptis, kita sedang mengenakan Kristus. Yaitu kita menjadi di dalam Kristus. Karena itu ada lagu, dalam Yesus kita bersaudara. Ini ya salah satunya dasarnya ayat ini. Ketika kita di dalam Yesus, kita dibaptis, kita mengenakan Kristus. Kita di dalam Yesus kan. Lalu kita bersaudara. Kenapa saudara? Karena kita semua anak-anak Tuhan. Kita bersaudara. Kita anak-anaknya Tuhan karena iman kepada Kristus. Karena kita mengenakan Kristus. Kristus tidak kelihatan. Kristus sedang di sorga menyiapkan rumah buat kita. Tetapi Roh Kudus itulah manifestasi kehadiran Yesus dalam hidup kita. Nah ini penting. Jadi ketika engkau dibaptis, apa targetnya? Ya menjadi seperti Kristus. Apa tandanya? Ya, menghasilkan buah. Karena setiap kita yang menempel kepada Yesus pasti akan berbuah. Supaya lebih banyak buahnya dibersihkan. Ya ini tadi prosesnya, diajar, dipimpin, lalu engkau berbalik dari jalan-jalanmu yang salah kepada pimpinan Roh Kudus.
itu engkau sedang dibersihkan. Karena itu tadi saya katakan, ketika engkau mengalami keadaan yang tidak enak, engkau komplain, engkau sedang ngersulo kepada Roh Kudus yang sedang memimpin itu. Jadi bukan kepada orang yang kamu ngomong ini salah, bukan, engkau sedang menunjuk Roh Kudus sebetulnya. Karena itu kita harus mengenakan rupa Yesus, kita harus mengenakan Kristus. Sebab dikatakan di sini, yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ngeri yo, kata-kata mengenakan Kristus itu. Berarti Kristus kita kenakan, Kristus kita jadi satu dalam hidup. Jadi baptis itu bukan hanya sekedar mendapatkan selembar surat baptis untuk supaya nanti kawin bisa, untuk mati dimakamkan bisa, bukan hanya sekedar itu. Yang penting adalah ketika engkau dibaptis, engkau mengenakan Kristus dalam hidup. Karena itu Tuhan ngomong, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini engkau buat kami mengerti bahwa ketika kami dibaptis, baik yang akan dibaptis, baik yang sudah dibaptis, supaya mengerti hal ini Tuhan. Bahwa Roh Kudus akan mengajar kami sebagai murid-Mu Tuhan. Bahwa Roh Kudus akan memimpin kami Tuhan, sesuai dengan yang diajarkan kepada kami. Bahwa Roh Kudus akan membuat kami melangkah, berbalik hati, supaya hati kami dilembutkan, menjadi serupa, segambar dengan Kristus Tuhan. Tuhan, inilah kami, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus untuk mengerti bahwa Engkau Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Biar siapapun yang sudah mendengar boleh mengerti hal ini dan boleh mengalami keistimewaan hidup bersama Roh Kudus. Roh-Mu memampukan, Roh-Mu membuat mengerti. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.